Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Arif Dwi Cahyo di pembelajaran online SMK Wali Songo 1 Gempol kelas 11 Farmasi dengan mata pelajaran Kimia Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya sebelum kita masuk ke kimia farmasi sesungguhnya, ya. Ada beberapa hal yang harus anak-anak mengerti, ya, sebagai dasarnya, yaitu adalah kimia analitik. Kimia analitik merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang pemisahan dan pengukuran unsur atau senyawa kimia. Untuk melakukan pemisahan dan pengukuran unsur senyawa kimia itu memerlukan beberapa metode analisis kimia. Kimia analitik mencakup ada dua macam, yaitu kimia analisis kualitatif dan kimia analisis kuantitatif. Yang menjadikan perbedaan adalah kalau kimia analisis kualitatif itu menyatakan keberadaan suatu unsur atau senyawa dalam sampel. Ibaratnya kita akan mengetahui apa sih kandungannya, apa sih isinya di dalam sampel tersebut. Tetapi kalau kimia analisis kuantitatif itu menyatakan jumlah atau unsur atau senyawa, ya, dalam sampel. Jadi kalau misalkan kita ada suatu zat yang belum kita ketahui zat itu apa, maka kita menggunakan analisis kualitatif dulu, ya, untuk menentukan ternyata sudah diketahui bahwa zat itu adalah senyawa X. Maka kita harus berpikir juga untuk berapa sih kandungannya, berapa sih beratnya, berapa sih kadarnya senyawa X ini, ya, di dalam sampel tersebut. Itu adalah fungsi dari kimia analisis kualitatif. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan kimia analitik. Kimia analitik itu tidak hanya dilakukan di bidang kimia saja, tetapi sekarang sudah lebih luas di bidang ilmu lainnya, termasuk kimia farmasi nantinya yang kita akan pelajari, ya. Penggunaan kimia analitik di berbagai bidang antara lain, yang pertama, ya, untuk menentukan pengaruh komposisi kimia terhadap sifat fisik suatu zat, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, uji kualitas, ya. Uji kualitas. Misalnya kita untuk bisa mengetahui kualitas udara di sekitar kita, air minum yang kita gunakan, makanan yang disajikan. Nah, itu harus kita lakukan dengan metode kimia analisa. Kalau di industri itu biasanya sebelum produk itu jadi produk jadi, masih setengah jadi, itu harus ditentukan spesifikasinya. Nah, bidang yang untuk di industri yang menentukan kualitas itu biasanya disebut bagian pengawasan mutu atau quality control. Nah, yang selanjutnya, nah, untuk penentuan konsentrasi bahan atau senyawa yang bermanfaat atau bernilai tinggi, ya, biasanya kita analisis ini digunakan untuk penentuan kadar lemak dalam krim, ya, penentuan protein di suatu makanan atau bahan makanan, ya, atau juga bisa menentukan konsentrasi bahan tambang. Nah, yang keempat di bidang kedokteran. Nah, ini sudah bisa masuk ke kimia farmasi maupun nanti di teknologi laboratorium medis, ya. Yaitu digunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit yang ada di dalam manusia. Diperlukan suatu analis kimia, contohnya
Yang paling sering adalah yang kita dengar ya, penentuan kadar gula dalam darah untuk penderita orang-orang penderita diabetes ya, atau tingkat konsentrasi bilirubin. Nah, ya untuk SGOT, SGPT untuk pasien fungsi livernya gitu ya. Di bidang kedokteran juga banyak digunakan kimia analisis. Yang kelima digunakan sebagai penelitian. Nah, sebagian besar penelitian menggunakan kimia analitik untuk keperluan penelitiannya ya. Sebagai contoh penelitian korosi logam ya. Di bidang pertanian, suatu lahan pertanian sebelum digunakan itu dicari tingkat kesuburannya ya, untuk ditentukan dengan mengetahui tingkat konsentrasi unsur dalam tanah. Misalkan konsentrasi nitrogen, fosfat ya, terus kalium dalam tanah. Ya. Sekarang kita masuk ke tahapan kimia analisis, yaitu sebelum kita melakukan suatu analisa, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus melakukan perencanaan analisis. Ya, sebelum melakukan analisis kualitatif, ya, maka diperlukan ini khusus untuk kualitatif, menentukan jenis zat yang terkandung kualitatif, ya. Maka diperlukan yang pertama adalah informasi analisis apa yang diperlukan. Sebab analisis kualitatif itu metodenya sangat banyak ya. Nanti kita harus memperhatikan tingkat ketepatan dan ketelitian untuk hasil analisanya. Yang kedua, metode analisis yang digunakan. Nah, untuk mendapatkan hasil analisis dengan tingkat ketepatan dan ketelitian tertentu pasti memerlukan metode analisis tertentu ya. Selain untuk memilih metode analisis, diperlukan juga bahan kimia dan peralatan tertentu juga. Ya. Terus yang kedua, cara pengambilan sampel atau sampling. Ya. Sampel yang kita gunakan harus representatif, harus mencerminkan sesuai aslinya. Jadi kita akan mengambil sampel itu mencerminkan keadaan sesungguhnya dari barang yang kita akan analisa. Ya, contohnya dalam satu karung kita nggak mungkin mengambil sampel itu cuman atasnya saja, ya, karena atas itu tidak mencerminkan bagaimana kondisi sampel itu yang di tengah maupun bawah. Bagaimana caranya? Nah, sampel itu biasanya kita akan random dengan cara mengambil sampel atas, tengah, bawah, terus kita campurkan. Ya, itu akan mencerminkan keadaan keseluruhan dari sampel yang akan kita analisa. Ya, terus yang ketiga, persiapan sampel untuk analisis. Nah, sampel sebelum kita analisis itu pasti memerlukan perlakuan tertentu ya. Yang pertama, pengeringan sampel. Pengeringan sampel ini digunakan untuk menghilangkan air yang ada di dalam zat tersebut, menghilangkan kadar airnya ya. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara pengeringan sampel dilakukan menggunakan oven atau panas kering dengan suhu 100 sampai 110 sampai mencapai berat konstan. Jadi 100 sampai 10 itu asumsi kita bahwa air akan menguap dengan suhu 100 sampai 110. Jadi sampel yang kita dapatkan itu benar-benar kering dan beratnya konstan, tidak akan berubah-ubah.
Terus yang selanjutnya tentang penimbangan dan pengukuran volume sampel. Nah, dalam analisis kuantitatif ya, untuk menentukan kadar analisis kuantitatif, sampel yang dianalisis harus diketahui secara kuantitatif berat atau volume sampel. Jadi harus diketahui volume atau berat yang pasti untuk metode analisis kuantitatif penentuan kadar sampel. Terus yang selanjutnya tentang pelarutan sampel. Nah, pelarutan sampel ini kita harus tahu bagaimana tentang kelarutan suatu zat terhadap pelarut yang kita gunakan. Ya, pelarut yang biasa digunakan itu dikelompokkan menjadi yang pertama air. Air ini bisa disebut sebagai pelarut universal, paling banyak digunakan. Ya, terus ada juga yang melakukan pelarut dilakukan dengan pelarut organik, contohnya alkohol, ether dan lain sebagainya. Ada juga yang pelarutnya bersuasana asam, dia dengan asam encer, ya, HCl encer, HNO3 encer, H2SO4 encer, ya, atau dengan asam kuat atau asam campuran, ya. Asam campuran ini contohnya aqua regia. Aqua regia itu campuran dari HCl dan HNO3. Serta dilakukan peleburan dulu atau dengan peleburan dulu, ya. Terus pemisahan senyawa pengganggu. Nah, di dalam suatu sampel itu pasti terdapat bukan hanya senyawa yang kita identifikasi, tapi ada senyawa-senyawa yang lainnya, ya, untuk menghilangkan senyawa pengganggu itu biasanya harus dipisahkan dari sampel yang akan dianalisis. Metode yang paling mudah digunakan untuk pemisahan senyawa atau unsur pengganggu adalah pengendapan. Jadi residu endapan yang terdapat di bawah itu adalah sebagai zat pengganggu, ya, zat pengganggu. Maka akan kita hilangkan dengan cara didiamkan dulu sampel itu sampai benar-benar mengendap, dan filtratnya yang atas itu baru kita gunakan sebagai sebagai bahan untuk dianalisa, ya. Metode yang lain adalah ekstraksi pelarut atau dan juga dengan kromatografi, ya, kromatografi. Terus yang selanjutnya itu tentang pengukuran atau analisis senyawa yang sudah diketahui. Metode analisis kuantitatif untuk pengukuran kadar kuantitatif digunakan dengan menentukan kadar senyawa atau unsur, ya. Beberapa metode nanti kita akan sajikan di 1.4 selanjutnya, ya. Yang untuk selanjutnya perhitungan, pelaporan dan evaluasi hasil analisis, ya. Setelah melakukan analisis kuantitatif, maka perlu dilakukan perhitungan mendapatkan jumlah analitit, ya, analit dalam sampel, termasuk memperhitungkan berapa berat sampel untuk sampel padat dan volume sampel untuk sampel yang kering, ya, dan harus memperhitungkan faktor pengenceran. Evaluasi terhadap hasil dilakukan dengan tingkat ketepatan dan ketelitiannya, ya. Oke, ini yang tadi 1.4 metode dalam analisis kimia. Itu ada beberapa metode. Yang pertama, gravimetri, ya. Ini dengan cara mengendapkan zat yang akan kita tentukan kadarnya, mengendapkan suatu unsur yang kita akan ketahui kadarnya, ya. Yang kedua itu dengan titrasi atau volumetri, ya. Ini metodenya sangat banyak
ada titrasi asam basa, asidi alkali, argentometri atau pengendapan, pembentukan kompleks atau kompleksiometri, ya, atau redox, oksidasi reduksi. Nah, yang ketiga tentang ekstraksi, ya. Ekstraksi ini adalah suatu metode bagaimana mengekstrak isi atau kandungan dari suatu zat, ya. Kromatografi ini dengan cara pemaparan dengan nanti pada saat kalian kuliah akan lebih mendalam tentang kromatografi, elektroanalisis, dan spektrofotometri. Kita di sekupnya SMK itu cuman akan membahas tentang titrasi, ya. Nanti akan kita jelaskan, saya akan jelaskan ke pembelajaran yang berikutnya, ya, tentang metode titrasi atau volumetri. Demikian pertemuan pertama kita di mata pelajaran kimia farmasi dengan saya. Semoga anak-anak kelas 11 farmasi SMK Wali Songo mengerti apa yang telah saya paparkan. Kalau memang ada pertanyaan bisa dilakukan WA dengan saya atau via Elingo. Saya tunggu dan saya akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.